Jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang fluida statis. Sebelum kita belajar tentang fluida statis, baiknya kita ingat-ingat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fluida. Anak-anak, fluida adalah suatu zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika mengalami tekanan. Zat yang termasuk dalam fluida adalah zat cair dan gas. Anak-anak, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang tidak mengalir. Baik, sekarang kita mulai ya. Anak-anak masih ingatkah kalian apakah itu tekanan? Oke, sebelum kita membahas jauh tentang tekanan, Bu Vista mempunyai beberapa gambar anak-anak. Ini adalah seorang yang menggunakan high heel, kemudian berjalan dan high heel-nya masuk ke dalam tanah. Kemudian ini adalah seseorang yang menggunakan alas kaki yang tidak lancip seperti high heel, tidak runcing seperti high heel. Nah, anak-anak, mengapa gambar yang orang yang menggunakan high heel ini bisa masuk ke dalam tanah, sedangkan yang ini tidak dapat masuk ke dalam tanah? Kemudian ada lagi contohnya. Gambar yang ini adalah gambar seorang yang berjalan di atas lumpur, anak-anak. Perhatikan kakinya masuk ke dalam lumpur. Sedangkan gambar yang sebelah sini, seseorang yang menggunakan selancar pada permukaan lumpur. Anak-anak, perhatikan luas permukaannya, anak-anak. Gambar yang ini dengan gambar yang ini, luas permukaan high heel itu lebih kecil daripada luas permukaan alas kaki yang ini. Sedangkan luas permukaan kaki itu lebih kecil dibandingkan luas permukaan papan seluncur. Nah, anak-anak, yang luas permukaannya lebih kecil itu mempunyai tekanan yang lebih besar dibandingkan yang luas permukaannya lebih besar. Jadi tekanan itu memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan luas permukaan, tetapi sebanding dengan gaya yang diberikan. Contoh lagi, anak-anak perhatikan ilustrasi di bawah ini. Di sini ada paku A, di sini ada paku B, anak-anak. Paku A dibuat datar di sini atau tumpul, sedangkan paku B dibuat runcing. Akan diberikan gaya yang sama, yaitu 1000 Newton. Dan di sini ada balok kayu yang digunakan untuk menancapkan kedua paku ini. Pertama yang paku A terlebih dahulu. Kemudian yang paku B. Sudah jelas terlihat anak-anak bahwa paku B akan memberikan dorongan yang lebih kuat ya dibandingkan yang paku A. Hal ini mengapa terjadi? Karena luas permukaan ujung paku B lebih kecil dibandingkan luas permukaan ujung paku A, sehingga tekanannya lebih besar pada paku B. Sudah jelas ya anak-anak ya? Jadi tekanan
adalah gaya tiap satuan luas penampang atau bidang tekan. Atau bisa ditulis bahwa P sama dengan F per A. Dengan P adalah tekanan yang memiliki satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Contoh soal anak-anak. Sebuah balok beton yang memiliki berat 2000 Newton. Nah, di sini luas bidang tekannya adalah 80 cm kali 1 meter. Pertanyaannya adalah tentukan tekanan dari pondasi beton tersebut. Kita tulis terlebih dahulu ya diketahuinya. Diketahui F sama dengan 2000 Newton, A sama dengan 0,8 dikalikan 1. 0,8 dari 80 cm diubah ke meter. Kemudian ditanyakan adalah P. P sama dengan F per A. Lalu kita masukkan, hasilnya adalah 2500 Newton per meter persegi. Sudah paham anak-anak tentang tekanan? Baik, sekarang kita lanjutkan. Bu Wista mempunyai video. Kita putar terlebih dahulu. Di sini ada seorang penyelam, anak-anak ya, di dalam laut. Penyelam ini akan masuk semakin ke dalam dasar laut. Dari video tadi anak-anak, apa yang terjadi pada dada penyelam ketika penyelam itu berenang semakin dalam? Tentu saja penyelam akan merasakan dadanya semakin sesak atau semakin sakit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Baik, untuk menjawab pertanyaan, mari kita lakukan animasi. Kita isi dulu airnya. Di sini adalah permukaan air. Ini adalah kedalaman 1 meter, 2 meter, dan 3 meter. Lalu kita akan ukur tekanan masing-masing. Di permukaan air, tekanannya adalah 101,863 kPa atau 718. Di kedalaman 1 meter, 111. Di kedalaman 2 meter, 121 kPa. Dan di kedalaman 3 meter, 130 kPa. Anak-anak, ternyata semakin dalam memiliki tekanan yang lebih besar, maka dada dari penyelam akan semakin sakit atau semakin sesak karena semakin dalam tekanannya akan semakin besar. Ini dinamakan tekanan hidrostatis, anak-anak. Persamaan dari tekanan hidrostatis adalah, jadi H adalah jarak antara titik dengan permukaan air atau permukaan fluida. pH sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Dengan pH adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan H adalah kedalaman secair. Kemudian, tekanan totalnya adalah P sama dengan P0 ditambah Rho GH. Di sini ada tambahan P0 anak-anak. P0 adalah tekanan udara atau tekanan atmosfer yang nilainya adalah 1 atmosfer.
atau setara dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Baik, anak-anak, sekarang kita lanjutkan dengan hukum utama hidrostatis. Bunyi hukumnya demikian, anak-anak. Semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Jadi, kalau gambar yang sebelah sini ini diisi dengan dua zat cair, anak-anak. Ya. Ini rho 1 dan ini rho 2. Maka tekanan hidrostatis di sebelah kiri itu sama dengan tekanan hidrostatis di kaki sebelah kanan. Karena G-nya dicoret, maka rho 1H1 sama dengan rho 2H2. Sama halnya dengan gambar yang di sebelah kanan. Di kaki sebelah kiri ada dua fluida, yaitu fluida 1 dan fluida 2. Di kaki sebelah kanan itu ada satu fluida, yaitu fluida 3. Anak-anak, semuanya diperhitungkan dari titik setimbangnya, jadi dari garis ini. Dari garis batas antara fluida 2 dan fluida 3 ini. Yang di sebelah sini juga begitu. Maka tekanan di kaki sebelah kiri itu sama dengan tekanan di kaki sebelah kanan. Karena sama-sama terbukanya, maka tekanan atmosfernya sama, sehingga hanya tekanan hidrostatis saja. Yang di sebelah kiri ada dua fluida, maka rho 1H1 ditambah rho 2H2. Di sebelah kanan ada satu fluida, yaitu fluida yang ketiga, yaitu rho 3 kali H3. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang hukum utama hidrostatis? Agar lebih paham, baiknya kita berikan contoh soal. Sebuah bejana berbentuk U berisi air yang mempunyai massa jenis 1 gram per cm kubik. Kemudian, kaki pada pipa U yang sebelah kiri diberi zat cair B yang mempunyai massa jenis 0,6 gram per cm kubik setinggi 10 cm. Pertanyaannya adalah tentukan selisih tinggi permukaan kedua zat cair tersebut. Selisih tinggi permukaan kedua zat cair tersebut. Berarti zat cairnya adalah air dan zat cair B. Oke, jadi di sini tadi pertama ada air yang orange ini, anak-anak. Kemudian di sebelah kiri diberi zat cair B. Kemudian batas antara zat cair B dengan air di sini kita beri garis. Nah, ini adalah ketinggian zat cair B dan ini adalah ketinggian airnya, anak-anak. Sehingga kita tulis di sini ya. Jadi zat cair B-nya adalah 10 cm. Ini yang 10 cm. Oke. Ditanyakan adalah delta H. Delta H itu adalah selisih antara kedua zat cair. Berarti kalau ini diberi garis ke sini, yang dimaksud delta H adalah ini, anak-anak. Selisih antara ketinggian kedua zat cair, antara ini dengan ini. Selisih ketinggiannya berapa? Itu yang ini. Oke, sekarang kita jawab. Kita cari terlebih dahulu ketinggian airnya. Yang ini, ketinggian airnya. Jadi rho air H air sama dengan rho B kali HB. Ternyata diperoleh jawabannya adalah 6 cm. Sehingga delta H-nya adalah 10 cm dikurangi 6 cm, yaitu 4 cm. Anak-anak, dalam hal ini HB-nya lebih tinggi ya, 40 cm. Jadi gambarnya ini kurang sesuai, ini harusnya lebih tinggi. Ini ya 10 dikurangi 6, jadi selisih ketinggiannya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi bahwa tekanan yang diberikan kepada fluida diam yang memenuhi sebuah ruangan diteruskan oleh fluida itu ke segala arah dan sama besar. Baik anak-anak, agar lebih mudah kita berikan ilustrasi.
sehingga ada mobil yang akan diangkat. Tentu saja tidak bisa menggunakan tangan anak-anak, ini menggunakan alat hidrolik. Setelah dipompa, mobil akan terangkat. Kemudian kita kurangi, maka mobil akan kembali turun. Jadi prinsip hukum Pascal anak-anak yang memberikan gaya yang kecil untuk mengangkat beban yang berat dirumuskan dengan P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau kalau kita balik, F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Di sini penampangnya berupa lingkaran, sehingga luas penampangnya bisa diganti dengan pi R kuadrat, sehingga kalau pi-nya kita coret, hasilnya tinggal R1 kuadrat per R2 kuadrat, atau D1 kuadrat per D2 kuadrat. Ini adalah diameter, anak-anak. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari adalah dongkrak hidrolik, pengepres hidrolik, rem hidrolik, mesin pengangkat mobil. Contohnya agar lebih jelas, perbandingan luas penampang kecil dan besar pada gempa hidrolik adalah 1:100. Sebuah mobil yang masanya 400 kg diletakkan pada piston yang berpenampang besar. Tentukan gaya yang harus diberikan pada piston penampang kecil agar mobil tersebut dapat terangkat, anak-anak. Baik, kita tulis lebih dahulu diketahuinya. A1/A2 sama dengan 1/100. Kemudian pada penampang besar, yaitu di penampang A2, diletakkan mobil yang bermassa 400, sehingga beratnya adalah M kali G, 400 kali 10, yaitu 4000 Newton. Kita diminta untuk menghitung F1. Sesuai dengan hukum Pascal, kita tulis bahwa F1 per F2 sama dengan A1 per A2, sehingga diperoleh F1-nya adalah 40 Newton. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham tentang fluida statis? Jika sudah paham, Hufista ucapkan terima kasih dan selamat